Ini tempat yang tandus, kering, tidak ada tanaman-tanaman, tidak ada sumber-sumber kehidupan. Tapi dia berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram liyuqimus shalah. Faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik urutan doa ini, Ibrahim alaihissalam mengadu kepada Allah, ya Allah, aku tempatkan istriku dan sebagian keturunanku ya, di lembah yang tidak berpenghuni, lembah yang kering, lembah yang tandus, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada pepohonan, dan lembah itu juga tidak ada unsur-unsur kehidupan, yaitu tidak ada air. Tapi di tempat itulah Ibrahim menyimpan atau meninggalkan istrinya dan anaknya. Dari kondisi ya, dari kondisi real yang ada saat itu menggambarkan kehidupan yang menyusahkan, kehidupan yang berat, kehidupan yang tak terbayangkan kepayahan yang akan dirasakan. Apalagi Ibrahim akan meninggalkan istri anaknya ini, entah kapan kembalinya nggak jelas, nggak diketahui oleh Hajar dan juga Ismail yang masih bayi pada saat itu. Ibrahim juga mengikuti titah Allah meninggalkan istri anaknya juga nggak tahu sampai kapan. Nyatanya beliau kembali itu ketika Ismail udah remaja. Kepada Allah yang beliau minta untuk keluarganya. Apakah rezeki? Bukan rezeki urutan pertama yang beliau minta kepada Allah, untuk keluarganya. Padahal kondisinya seharusnya rezeki itu prioritas pertama yang beliau minta kepada Allah. Tapi ternyata yang menjadi prioritas utama doa beliau kepada Allah untuk keluarganya bukanlah rezeki, meskipun kondisinya sangat membutuhkan rezeki. Tapi yang pertama-tama beliau minta kepada Allah, liyuqimus shalah, agar supaya Allah jadikan ahli keluarganya ahli sholat. Nah, ini dulu nih. Ya. Ini menunjukkan bahwa kalau keluarga itu ahli sholat, dia akan menjadi orang-orang yang siap dengan keadaan, dengan kondisi yang tidak menyenangkan, kepayahan, kesulitan, kekurangan. Itu kalau ahli ibadah, ahli sholat, harusnya secara mental itu menerima ini semua. Sebab ini takdir Allah. Dan ini juga mengisyaratkan bahwa ahli sholat itu akan mampu menerima kondisi dan keadaan suaminya. Bagaimanapun susah payahnya suami itu, meskipun secara idealismenya suami belum bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh setiap istri, tapi kalau keluarga itu ahli sholat, dia akan ridho dan qanaah. Dia ridho dengan takdir Allah dan dia qanaah. Kenapa dia ridho dengan takdir Allah? Karena memang suaminya menjalankan peran terbaik. Bukan yang bermalas-malasan, bukan yang tidak mau mencari maisha, bukan yang sebagaimana ada kemarin seorang istri yang curhat kepada kami, di mana dia curhat, sang istri yang kerja di Jakarta dan sudah 5 tahun setelah suaminya itu usaha kerjanya itu diambil orang. 5 tahun itu suaminya betul-betul ditolak itu nggak mau kerja. Dia tinggal di rumah, sibuk dengan handphone. Benar-benar 5 tahun dia tidak ada sedikit pun penghasilan. Ya, tidak ada sedikit pun usahanya. Dia tinggal di rumah aja, tinggal di rumah. Ini cerita istrinya. 2 hari lalu, 3 hari lalu ya, dicerita di klinik. Nah, kemudian andaikan, kata sang istri, andaikan suami saya dengan ketidakmampuannya mencari maisha di luar sana, tapi dia mengurus rumah, dia mengurus anak-anak antar jemput sekolah, itu masih lebih sedikit membahagiakan istri. Ini benar-benar urusan rumah juga nggak mau peduli. Iya. Benar-benar juga anak nggak jemput sekolah. Pokoknya betul-betul jadi, iya gitu aja. Makan pun
Alhamdulillah karena si ibu ini ada ibu kandungnya yang tinggal di rumah itu. Ibu kandungnya sudah meninggal juga, ayahnya ini perempuan sudah meninggal ayahnya, jadi ibunya tinggal sama dia.